Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Terima kasih teman-teman. Kita mulai ini acara agenda yang biasanya dilakukan oleh Juragan Online ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita mulai bertemu kembali ya di acara ini dengan pembicara Mas Habibie ya, Mas Habibie, yaitu dengan tema raup ratusan juta rupiah dengan Facebook Marketplace. Mungkin teman-teman kita tes dulu yang sudah masuk. Alhamdulillah ini Pak Firman Santosa ya, dari Pekanbaru, lumayan. Halo, sudah nyambung lagi ya. Tes teman-teman yang belum masuk bisa komen ya untuk mengecek mungkin siapa saja teman-teman yang hadir. Wah, Kang Jokowi. Mas Andri sudah masuk. Untuk mengingatkan ya ini acara JO webinar ya ini yang setiap harinya alhamdulillah di bulan Ramadan ini berjalan terus selama 2 minggu ini. Nah, kita untuk mulai ya, ini kita persilakan untuk Mas Habibie, praktisi kita ya, Facebook Marketplace. Silakan masuk Mas Habibie.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Mas Habibi termasuk guru-guru kita juga ya ini, teman sharing pada Teman saat sharing. bingung, teman sharing, teman ngopi. Nah ini Pada praktisi saat di dunia IM bingung. saat bingung. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Habibi untuk biografinya, latar belakangnya, monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Lebih terkenalnya Ahmad Habibi ya. Soalnya sebenarnya nama lengkap saya itu Ahmad Muiz Habibi. Cuma lebih enak nyebutnya Ahmad Habibi gitu, atau sering dipanggil Habibi gitu. Saya sudah mulai menggeluti internet marketing itu mungkin sejak SMA, sekitar waktu itu tahun 2013. Itu sudah mulai belajar internet marketing, walaupun pada saat itu masih belum terlalu menghasilkan. Cuma dari situ jadi banyak kenalan, termasuk waktu itu sekitar tahun 2014 itu kenal dengan Mas Huda, terus dengan Abu Mirza, Mas Raffi, dan lain sebagainya. Mulai saat itu sering ikut acara-acara, kalau ada Abu Mirza mengadakan acara, saya sering ikut gitu. Terus acara IM dulu Mas ya? Ya, benar. Dari dulu sebenarnya saya itu fokusnya IM Kediri dari yang mulai 2014 kemarin ya, yang dulu. Ya, 2014 itu. Sejak awal saya menggeluti internet marketing itu, sebenarnya saya lebih fokusnya itu di SEO, Search Engine Optimization. Jadi mulai buat website, kemudian optimasi, riset, dan lain sebagainya. Itu saya geluti sampai sekitar mungkin ya sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang saya lebih sebenarnya lebih punya kapasitas di SEO itu. Kemudian pada sekitar tahun 2015, 2016 itu menjelang lulus, kemudian saya lebih dekat dengan teman-teman di Kediri, Pale di Kediri itu. Kemudian saya mulai dengan keahlian saya yang SEO itu buat website, akhirnya bantu pemasaran mulai dari produknya Pak Wahyu Kuba, kemudian Mas Topik bibit tanaman dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya dapat penghasilan pertama itu dari situ yang rutin, sehingga akhirnya bisa kuliah di Kediri. Terus mulai tahun 2017 saya ketemu dengan Pak Riko namanya, terus akhirnya buat usaha bareng beliau dan Pak Isa juga, buat usaha yaitu jualan bibit ayam. Jadi awalnya saya kalau produk yang dikelola sendiri sampai sekarang itu adalah bibit ayam. Bibit ayam itu saya geluti mulai tahun 2017. Jadi jualan bibit ayam secara online. Saya geluti mulai tahun 2017 itu, kemudian dengan Pak Riko saya mulai yang sebelumnya cuma mendalami dunia marketing, kemudian mencoba memberikan solusi pengiriman dan lain sebagainya, sehingga
banyak selama mulai 2017 sampai 2020 ini saya banyak belajar malah di distribusi terus kirim barang ke seluruh Jawa, ke seluruh Madura seperti itu. Yang studi kasusnya itu berawal dari bibit ayam. Terus akhirnya tahun 2019 kemarin saya dan Pak Riko membuat usaha baru yang kita namakan jasakirim.id, yang itu fokusnya di pengiriman barang-barang grosir. Kemudian dari pengalaman marketing dan pengalaman distribusi itu pada tahun 2020 ini saya membantu Pak Riko untuk mempromosikan dan mengelola produk beliau yang baru, dan itu murni di hampir 95% pemasarannya menggunakan Facebook Marketplace. Keren. Untuk produknya seperti ini, kue Lebaran, ini kue kacang, ini ada kue monde, mereknya Mbak Gendit. Sebenarnya UMKM Mas itu Mas. Produk UMKM juga ya? Ya, UMKM. Ya, produk UMKM produksi dari Jember. Oh, dari Jember. Keren. Itu mulai awalnya mungkin awal jualan ini berapa bulan mungkin Mas? Atau sudah lama atau gimana? Baru benar-benar dikelola itu mungkin 2 bulan terakhir ini baruan. 2 bulan terakhir. Itu pun penjualannya alhamdulillah sudah kalau saya pribadi sudah saya nggak bisa ngebayangin di awalnya nggak sampai kebayang seperti itu. Jadi awalnya produk ini itu ditemukan atau kita ketemu produk ini pas waktu Desember tahun lalu 2019 itu Pak Riko ngirim ayam ke Jember, ke daerah Jember, itu sekitar semingguan. Di situ akhirnya komunikasi dengan banyak orang, terus mampir-mampir, terus ketemu produk ini. Terus sebelumnya kita kan sering kirim ayam itu ke seluruh Jawa, kita antar langsung dengan armada kita sendiri. Tanpa ekspedisi yang lain Mas ya? Ya, tanpa ekspedisi yang lain, kecuali kalau luar Jawa. Kalau luar Jawa kita kerjasama sama kargo di Juanda. Tapi kalau untuk Jawa dan Madura itu kita kirim sendiri selama 3 tahun terakhir. Keren. Terus akhirnya pas ketemu produk ini, saya cuma sebenarnya di awalnya itu pesimis, soalnya basic saya kan di SEO. Secara riset saya itu nggak keluar angkanya, jadi nggak muncul yang nyari ini nggak banyak di secara SEO. Riset saya secara SEO. Secara search engine nggak ada ya pencarinya? Nggak ada. Minatnya dikit. Bahkan orang cari, minatnya dikit. Bahkan orang cari itu mungkin cari resep malahan, bukan cari produknya. Oh, mau buat produk malah. Lalu, oke, lanjut. Lalu sama Pak Riko, beliau malah lebih dulu, padahal beliau itu lebih banyak di lapangan sebenarnya. Kalau di bagian marketing, jadi kita kan kerjasama itu, saya lebih banyak di kantor dan lebih banyak di marketing online. Beliau lebih banyak di lapangan dan distribusi. Justru malah beliau itu malah nyoba ini untuk masarin duluan. Jadi mulai Januari itu sudah mulai masarin, saya malah belum waktu itu. Jadi beliau secara pribadi masarin sendiri. Ternyata beliau sudah bilang dari awal sebenarnya, ini produk ini cocok banget untuk dijual di Facebook Marketplace. Tapi waktu itu saya tetap belum percaya. Terus akhirnya beliau nyoba jualan, terus akhirnya dibantu
orang Blitar juga, namanya Mas Joko. Beliau juga hadir di tadi. Oh, Mas Joko. Halo Mas Joko. Ya, dibantu Mas Joko sejak mungkin bulan Januari, Februari seperti itu. Saya baru ketemu, baru sadar itu ketika nyoba sendiri, Mas Arin dengan akun Facebook Marketplace saya, akun Facebook utama, pada sekitar bulan Februari akhir, hampir Maret, itu malam-malam pada waktu itu saya bersama Pak Riko, malam Ahad kalau nggak salah, itu sekali upload langsung banyak yang tanya. Pada waktu itu juga, saya upload mungkin baru 5 produk, belum selesai, itu langsung banyak yang tanya. Metode gratisan Mas itu? Iya, metode gratisan dengan Facebook Marketplace itu, yang insya Allah nanti cara-caranya saya sharing di sini. Sebenarnya nggak ada rahasianya ya. Nanti kuncinya sebenarnya cuma di produknya tepat, kemudian dan itu memang banyak dicari di Facebook Marketplace seperti itu. Oh ya, yang tipenya memang penawarnya ditawarkan gitu ya produknya. Ya, walaupun di istilahnya di search engine itu tidak ada peminatnya atau pencarinya, tapi di marketplace, Facebook Marketplace banyak. Cocok ini untuk teman-teman UMKM. Ini ya, kita coba banget. dulu, kita cek dulu untuk menyapa teman-teman. Mungkin yang lain yang belum masuk bisa komen ya teman-teman, bisa komen di chatnya YouTube ya, untuk sapa saja, untuk mengetes berapa banyak yang hadir di sini. Alhamdulillah ini sudah lumayan. Wah, Ardanita masuk hadir. Mas Habibi, Ardanita masuk Mas Habibi. Ya, nanti untuk sesi pertanyaan nanti ya, bisa di akhir sesi. Mungkin ini baru perkenalan saja. Baru perkenalan saja. Mungkin ini baru akan masuk ke materi ya ini. Baru masuk ke materi, mungkin bisa dilanjut Mas Habibi untuk lebih intens lagi ya. Mungkin bisa dibocorkan untuk sharing screen-nya. Monggo, dipersilakan. Oke, sudah. Sharing screen-nya. Oke, melanjutkan yang tadi. Jadi awalnya itu kita sebenarnya mau buka jasa ekspedisi tadi dengan pengalaman kita itu selama 3 tahun terakhir ini kirim ayam ke seluruh Jawa. Akhirnya kita nyoba cari barang lain yang bisa dikelola, yang itu kalau dikirim ke pakai ekspedisi lain itu sulit. Akhirnya ketemu produk kue kacang tadi yang kita kasih merek Magnet. Akhirnya kita coba itu, terus pada bulan Februari akhir itu baru saya ketemu, oh ternyata cara main Facebook Marketplace itu seperti ini. Baru benar-benar saya kelola Facebook Marketplace saya, terus mulai Maret awal, terus saya juga sharing ke beberapa teman, dan justru malah ada salah satu teman saya itu yang saya kasih tahu, justru malah penjualan beliau untuk jualan kue kacang ini malah lebih banyak daripada saya. Metodenya juga sama dengan Facebook Marketplace. Jadi belum tentu saya sharing ini hasil saya lebih baik dari teman-teman kalau mau coba. Nanti Facebook Marketplace ini apa itu kriterianya banyak. Bisa jadi akun teman-teman itu bisa lebih maksimal lagi seperti itu. Kalau dari studi kasus yang jualan kue kacang ini,
kue kacang dan kue monde yang mereknya Mbah Genit. Itu produknya partner saya tadi, namanya Pak Riko. Itu saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang jadi kunci di Facebook Marketplace, dan itu bisa di copy paste untuk produk-produk lain yang mungkin sejenis. Setelah saya simpulkan dan saya juga sharing dengan beberapa teman, untuk Facebook Marketplace ini ada beberapa kriteria. Mungkin agak kecil ya. Untuk produk-produk, jadi nggak semua produk, sebenarnya nggak semua produk itu cocok untuk dijual di Facebook Marketplace. Kalau saya simpulkan ada beberapa kriteria yang ini sangat cocok banget. Seperti produknya itu pertama bisa COD. Jadi produk yang itu punya layanan COD itu potensinya untuk dijual Facebook Marketplace lebih maksimal lagi. Nanti solusinya ada beberapa. Yang pertama itu bisa dijual lokal di kota teman-teman sendiri. Misal saya tinggal di Kediri, ya jualan di Kediri gitu aja, itu juga bisa. Yang kedua bisa pakai vendor kayak untuk produk-produk retail itu bisa pakai kayak JNT, terus POS dan lain sebagainya yang punya layanan COD. Yang ketiga untuk produk grosir bisa pakai layanan saya yang jasakirim.id itu. Khusus yang skala besar, Mas ya, Mas sudah? Boleh, monggo, ya. monggo. Jadi jasakirim.id itu lebih fokus ke pengiriman di area Jawa dan Madura, kemudian lebih fokus ke barang-barang grosir yang kira-kira dikirim pakai ekspedisi lain, harganya itu bisa ratusan ribu untuk per satu barangnya itu. Di jasakirim jasakirim.id itu ongkirnya cuma 2.000 per kilo. Seluruh Jawa. 2.000. Cuma minimalnya 100 kilo. Itu juga melayani sistem COD juga, Mas? Atau gimana? Ya, sistem COD juga melayani karena kita sudah pengalaman selama 3 tahun terakhir ini untuk sistem COD diterapkan di ayam itu. Kemudian kita terapkan di di Mbah Genit, dan itu juga bisa diterapkan di produk-produk lain yang mungkin jenis yang mungkin biasanya kriterianya kalau yang bagus dengan jasakirim.id itu mungkin barangnya terlalu berat atau barangnya terlalu ringan tapi volumenya besar. Volume. Okay. Atau yang ketiga barangnya itu sangat riskan untuk rusak. Contohnya produk kaca yang berhubungan sama kaca kayak gitu, insya Allah kita bisa handle. Karena kita terapkan jadi sangat hati-hati betul dalam mengirim barang seperti itu. Enggak barang itu kita kayak di ekspedisi lain kadang kan ada yang barang dilempar-lempar kayak gitu. Kita bisa handle untuk barang-barang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang pertama bisa COD, yang kedua produknya dibutuhkan. Nah, untuk kita tahu produknya itu dibutuhkan atau enggak, ya nanti harus dites, harus dites baru tahu. Kalau nggak dites, kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya harus ngetes beberapa barang, baru nanti ketemu 1-2 barang yang itu benar-benar bisa digarap di Facebook Marketplace itu. Terus produknya tidak terlalu aneh. Contohnya produk aneh itu ya ini produknya kulit buaya kayak yang produk-produk aneh.
unik unik malah nggak kan Mas ya, kurang atau Kalau gimana? menurut saya malah kurang. Jadi produknya itu yang umum aja. Umum dibutuhkan. Saya punya teman dan keluarga itu jualannya sama. Jadi ada 2 orang. Teman saya itu tinggalnya di Kediri, keluarga saya itu tinggalnya di Jombang. Itu jualan sendal di Facebook Marketplace. Itu juga banget. Jadi produknya yang umum itu malah justru lebih bagus. Kemudian produk grosir itu lebih disarankan. Produk grosir itu lebih disarankan karena nanti potensi untuk closingnya lebih tinggi seperti itu. Kemudian itu cuma kriteria aja yang saya rangkum. Cuma semua itu harus dicoba. Kalau teman-teman nggak nyoba, kita juga nggak akan tahu bagaimana respon untuk produk kita. Ini untuk contoh produk yang saya jual di Marketplace tadi. Tadi produknya kue kacang. Nah, ini contoh untuk Facebook Marketplace saya. Ini catnya selama mungkin ini 2 mingguan, sekitar 2 minggu itu 286, sekitar 290-an cat. Dan ini saya upload banyak, memang nyoba sih, memang saya ngetes, coba upload banyak atau coba upload sedikit tapi benar-benar dikelola kayak gitu. Saya nyoba dan dua-duanya itu caranya saya pakai. Jadi saya upload banyak, juga saya buat produk di Facebook Marketplace itu benar-benar dikelola, dioptimasi seperti deskripsinya, harganya dan lain sebagainya. Ini untuk contohnya. Ini nomornya, nomor sales saya. Kebetulan ini saya jual di Bandung untuk lokasi kotanya. Seperti itu. Untuk judul dan lain sebagainya itu sebenarnya standar. Nanti tapi ada beberapa hal yang bisa untuk memaksimalkannya. Oke, itu tadi untuk beberapa kriteria produk yang mungkin sangat cocok untuk dijual di Facebook Marketplace. Teman-teman bisa nyoba sendiri untuk produk-produknya itu. Kemudian yang mau saya sharing yang kedua itu mungkin teman-teman bisa dicek di HP-nya masing-masing. Itu di Facebooknya masing-masing itu menu Facebook Marketplace itu sudah ada atau belum. Facebook Marketplace itu kalau dilihat di beranda, biasanya ada di samping kiri, ada di samping kiri. Misalnya bentuknya hijau itu ya? Ya, bentuknya hijau. Atau kalau di HP itu biasanya muncul di atas, di menu itu muncul, atau kalau enggak di menu di samping kanan ada titik 3 itu diklik, nanti muncul ada pilihan beberapa menu. Nah, itu ada Facebook Marketplace. Untuk yang belum muncul Facebook Marketplace-nya itu bisa saya selama mungkin sebulan yang lalu itu pernah nyoba. Jadi akun baru saya coba, benar-benar baru itu bisa dimunculkan Facebook Marketplace-nya kurang dari 2 minggu. Untuk caranya yaitu pertamanannya minimal 100. Coba aja. Jadi kalau teman-teman punya Facebook baru, itu teman mungkin tambah cari teman dulu di Facebook minimal 100. Yang kedua, gabung di grup-grup jual beli. Mungkin gabung di 20 sampai 30 grup. Mungkin kalau teman-teman yang di Kediri itu bisa gabung di jual beli Kediri kayak gitu dan lain sebagainya. Yang lokal-lokal kayak gitu. Itu gabung
Tapi kalau gabungnya itu jangan langsung, itu bisa bertahap, mungkin sehari 5 grup dulu atau 5 sampai 10 grup dulu, terus besoknya lagi seperti itu. Makanya jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti rawan Facebooknya diblokir biasanya. Atau kalau nggak diblokir, fiturnya itu tidak dimunculkan, nggak bisa gabung grup lagi. Nah, setelah join di 20-30 grup, kemudian teman-teman coba posting satu produk, satu jualan, produknya itu sembarang, bisa punya teman-teman sendiri atau punya tetangganya atau apalah, itu cuma buat ngetes saja di salah satu Facebook grup jual beli tadi. Itu tujuannya untuk memancing agar Facebook Marketplace kita segera dimunculkan. Pengalaman saya itu setelah gabung di jual beli, grup jual beli tadi, kemudian posting salah satu produk, mungkin itu 3-4 hari berikutnya itu bisa dimunculkan. Bahkan ada satu Facebook itu besoknya itu langsung dimunculkan Facebook Marketplace-nya, seperti itu. Itu untuk cara memunculkan menu Facebook Marketplace bagi teman-teman yang Facebooknya belum ada Facebook Marketplace-nya. Kemudian untuk uploadnya sendiri itu cukup gampang sebenarnya. Uploadnya nanti saya demokan. Oke, nanti saya demokan. Untuk upload saya, oh ya, jadi yang perlu dipersiapkan sebelum upload di Facebook Marketplace yaitu gambarnya yang banyak dari berbagai sisi. Gambarnya yang banyak dan unik, karena di Facebook Marketplace itu gambar yang bagian depan, gambar yang ditampilkan seperti ini, gambarnya di bagian depan ini itu harus unik. Gambar yang paling depan itu harus unik, gambar ini harus beda-beda. Tapi kalau gambarnya bagian belakang itu bisa sama. Misal teman-teman cuma punya satu produk, pengen upload di 10 kota, nanti itu berarti harus menyiapkan gambar yang paling depan itu 10 gambar yang unik. Untuk gambar yang belakang itu teman-teman bisa gunakan gambar yang sama, seperti itu. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah gambar yang unik. Nah, gambar yang unik itu bisa banyak caranya untuk untuk buatnya. Yang pertama, kalau teman-teman itu memang punya produknya sendiri, ya produknya itu difoto dengan background yang beda-beda. Difoto, kemudian difoto mungkin di luar, terus foto di dalam, terus mungkin dari berbagai sisi kayak gitu, itu sudah termasuk unik nanti. Itu yang paling bagus sebenarnya, karena gambarnya nanti natural. Atau cara kedua, gambarnya itu diedit, bisa menggunakan Photoshop atau menggunakan software-software lain. Kalau saya ngedit gambarnya nanti pakai Canva. Mungkin teman-teman yang belum tahu, namanya canva.com. Canva.com ini fungsinya itu untuk ngedit gambar secara cepat. Jadi di sini nanti sudah ada template-nya biasanya. Terus nanti saya tinggal ngedit-ngedit kayak gitu. Oke. Jadi yang perlu disiapkan adalah gambar yang unik. Kemudian untuk optimasinya nanti ada secara garis besar itu mungkin cuma ada 4 nanti sama sebentar. Ada 4. Yang pertama, ketika kita hanya upload aja tanpa dioptimasi akunnya,
tanpa, kalau saya nyebutnya dipanasi dulu, itu nanti kita upload itu produknya hampir nggak ada yang ngechat. Sulit sulit mungkin ketika orang nyari produknya itu di Facebook Marketplace itu nggak bisa ketemu dengan produk kita. Nah, selama ini saya coba beberapa hal. Yang pertama, saya nyoba aktif di Facebook Marketplace dengan cara aktifnya itu saya sering cari barang di Facebook Marketplace, kemudian saya komen atau PM atau tanya produk punya orang lain. Saya sering melakukan seperti itu. Kalau historinya di Facebook Marketplace yang dikelola admin saya ini admin saya sering saya suruh untuk cari-cari produk. Nih, dia cari kayak cemilan, kemudian keyboard, roti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, semakin sering aktif itu akan semakin bagus di Facebook Marketplace kita. Jadi akan semakin produk kita nanti ketika kita upload itu akan lebih sering muncul atau sering dimunculkan di Facebook Marketplace-nya orang atau target market kita, seperti itu. Yang kedua itu harus aktif tadi, kemudian banyak cari barang dan interaksi dengan penjual lain. Saya pernah nyoba Facebook baru, dalam artian baru itu Facebooknya belum pernah saya buat jualan di Facebook Marketplace. Kemudian Facebooknya itu saya coba sehari mungkin tanya di 20 sampai 30 barang. 20 sampai 30 barang mungkin 2 hari saya gitu kan, antara 20 sampai 30 barang di produknya orang lain. Kemudian ketika orangnya jawab, saya jawab juga, saya ucapkan terima kasih untuk informasinya, seperti itu. Kemudian secara bersamaan itu saya juga upload barang di situ. Itu nggak sampai mungkin di hari kedua itu sudah produk saya sudah mulai banyak yang tanya. Satu persatu mulai banyak yang tanya. Di hari ketiga semakin banyak, dan saya rasa ketika saya upload rata-rata sudah mulai banyak yang tanya, seperti itu. Enggak seperti pada waktu itu di akun Facebook yang lain. Saya cuma upload aja tanpa aktif di Facebook Marketplace, cuma upload kemudian saya tinggal. Itu sampai berbulan-bulan itu yang tanya cuma 1-2 orang aja. Tapi ketika saya aktif itu di hari setelah saya aktif itu biasanya langsung banyak yang tanya, seperti itu. Yang ketiga rahasianya itu cepat respon. Ketika ada orang tanya itu langsung kita jawab. Ini sebagai contoh. Ini orang tanya di jam berapa ya? Sekitar jam 6.12. Ini admin saya jawab sekitar jam 16.24. Responnya 10 menit. Ini kalau dia sedang online itu kalau ada, kan itu disambungkan di HP. Kalau ada orang tanya itu langsung dijawab. Nah, biar responnya cepat, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Contohnya, kalau di produk kue kacang ini, yang sering ditanyakan biasanya, apakah ini masih ada? Kayak gitu. Nah, itu biasanya saya dan teman-teman sales saya atau admin saya itu sudah saya bekali dengan auto tag. Nanti auto tag-nya itu tinggal copy paste, jadi jawabnya bisa cepat. Karena Facebook nggak membaca, kita jawabnya cepat itu pakai ngetik biasa atau kopas. Yang penting jawabnya cepat, semakin cepat semakin bagus. Ini kalau akun yang satu ini kalau dibuka pakai HP itu sudah ada rencana
respon cepat seperti itu. Nah, kalau sudah dapat rencana itu, saya mau upload produk itu biasanya lebih cepat ada orang yang tanya dibanding akun yang baru seperti itu. Jadi rahasianya adalah respon cepat. Kemudian saya sering di auto text saya untuk jawaban-jawaban itu pasti saya kasih nomor WA. Jadi orang yang tanya di Facebook itu biasanya belum tentu benar-benar minat. Nah, itu saya di auto text itu di bagian bawah saya kasih nomor HP. Saya biasanya menilai orang yang sudah WA atau mungkin sudah telepon atau sudah SMS itu orang yang lebih dari 60% minat dengan produk kita. Tapi kalau orang yang tanya-tanya di Facebook Marketplace itu mungkin cuma 20% aja yang minat. Jadi sangat kecil. Tapi dengan nanti yang chat itu semakin banyak, nanti yang chat di Facebook Marketplace kita semakin banyak, itu yang menghubungi WA akan semakin banyak, dan yang closing akan semakin banyak. Seperti itu. Biasanya saya estimnya itu hitung 20 orang yang tanya, 20-30 orang yang tanya di Facebook Marketplace, itu mungkin closing 1 itu sudah bagus. Untuk produk saya, kebetulan produk saya ini produk grosiran. Produk yang saya optimasi itu produk grosiran. Jadi saya jualnya itu minimal 36 toples. 36 toples dengan nilai uang mungkin sekitar 1 jutaan. Nah, itu ketika orang itu benar-benar minat, pasti dia akan WA. Jadi di deskripsi itu sudah saya jelaskan bahwa minimal 36 toples. Ini khusus untuk grosiran seperti itu. Terus di auto text itu juga saya jelaskan bahwa ini lebih fokus pada grosir. Terus di situ saya tinggalin nomor WA. Harapannya orang yang WA itu sudah tahu dengan bahwa kita fokusnya grosiran. Jadi untuk memfilter. Yang WA mungkin dari 30 orang itu mungkin yang WA cuma 2-3 orang aja. Tapi dari situ rata-rata closing. Dan closingnya itu dengan nilai tadi karena dia grosiran, itu closing pertama itu minimal ya 1 jutaan. Karena produknya tadi minimal 36 toples. Kemudian karena ini saya fokusnya grosiran, tingkat repeat ordernya itu sangat tinggi. Bahkan rata-rata itu repeat hampir 70%, 80% itu repeat order. Jadi barangnya misal sampai sore, kadang malam itu sudah pesan lagi seperti itu. Nah, itu salah satu kunci juga yang tadi, makanya saya menyarankan di atas tadi, menyarankan produk grosir itu lebih disarankan. Tapi untuk produk retail juga bagus juga. Teman saya ada yang fokus di produk retail juga bagus juga. Penjualannya juga sangat bagus. Padahal ini medianya juga termasuk gratisan atau kalaupun nggak disebut gratisan, termasuk murah lah. Di sini selain cepat respon, saya juga nyoba iklan Facebook Marketplace. Jadi Facebook Marketplace itu ada platform iklannya sendiri yang mungkin beberapa waktu lalu ada materi iklan dari Mas Bramantia Farid, itu iklan untuk yang lain. Terus kalau Facebook Marketplace itu setting iklannya nggak seribet itu, cukup nanti ini diklik promosikan jualan, nanti terus di OK, terus kita bayar, itu sudah bisa dimunculkan. Facebook akan otomatis mencarikan audiens yang sesuai dengan produk kita. Kalau di produk saya, karena ini produknya rata-rata pembelinya itu memang ibu-ibu. Kemudian ini ditampilkan di marketplace perangkat seluler. Jadi ketika orang itu sering aktif di marketplace, ada kemungkinan iklan kita muncul seperti itu.
Dengan iklan itu saya iklan nggak mahal, cuma se 3 hari 50.000. Jadi ada kayak semacam saran dari Facebook yang untuk awal itu minimal 50.000 untuk 3 hari. Di 3 hari yang pertama itu saya sudah closing mungkin 5 orang, cuma 50.000 itu closing 5 orang, dan itu semuanya grosiran, dan sampai sekarang orang itu tetap repeat order lagi. Nah, enaknya jualan grosiran itu mungkin closingnya untuk awal itu susah, tapi ketika sudah closing itu potensi untuk repeat order sangat tinggi. Potensi untuk repeat ordernya sangat tinggi, seperti itu. Itu untuk cara optimasinya. Jadi untuk produk-produk yang cocok itu sebenarnya produk-produk lokal kalau untuk Facebook Marketplace ini. Jadi kalau targetnya itu memang lokal, misal teman-teman ada yang jualan sayur mungkin, atau ada yang jualan produk-produk yang fokusnya itu memang lokal, pakai Facebook Marketplace ini menurut saya patut untuk dicoba. Oke, sekarang kita nyoba untuk cara uploadnya. Cara uploadnya ini saya demokan. Teman-teman pertama masuk dulu di Facebook Marketplace-nya, di menu Marketplace. Kalau ini kalau pakai komputer, kalau pakai HP itu lebih gampang sebenarnya. Kalau saya lebih suka pakai HP untuk uploadnya, karena saya kira pakai HP itu, entah ini cuma perasaan saya atau bagaimana, itu lebih cepat untuk naik daripada pakai komputer. Pakai HP itu juga lebih banyak menu. Biasanya kita bisa masukkan merek dan lain sebagainya. Kalau pakai komputer ada keterbatasan. Kita bisa klik jual sesuatu ini. Kemudian, di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama barang, yang kedua kendaraan, yang ketiga rumah. Nah, saya sebelumnya memanfaatkan Facebook Marketplace ini sebenarnya untuk mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu itu saya memanfaatkan Facebook Marketplace ini untuk cari kontrakan. Jadi itu saya manfaatkan untuk cari kontrakan. Mungkin buat teman-teman yang jualan properti bisa dicoba untuk jualan rumah pakai Facebook Marketplace ini. Kemudian kalau kita itu jualannya barang yang retail mungkin itu, atau barang yang umum itu bisa pakai barang dijual. Kalau teman-teman jualannya mobil atau motor kayak gitu pakai kendaraan seperti itu. Kemudian ini barang dijual di Marketplace. Facebook Marketplace itu ada banyak kategori yang bisa dipakai. Kalau saya kebetulan makanan di sini sebenarnya belum ada. Makanan itu belum ada menunya, kue itu juga belum ada. Saya masukkan ke lain-lain. Ini milih kategori. Yang selanjutnya ini setting untuk judul. Judulnya itu saya kira malah singkat aja sebenarnya, lebih saya ngamati di Facebook Marketplace-nya emak-emak. Jadi di Facebook Marketplace itu banyak emak-emak jualan. Saya amati yang singkat-singkat, to the point, terutama kalau targetnya itu emak-emak, itu malah lebih bagus. Responnya lebih bagus. Ini contohnya saya jualan kue kacang bagit khas Jember. Ini contohnya. Kemudian untuk harganya ini saya masukkan harga untuk grosirannya. Nah, untuk kotanya ini bisa kita setting.
kalau saya kebetulan saya punya layanan COD tadi yang bisa ke seluruh Jawa. Akhirnya saya nyoba di beberapa pertamanya itu nyoba di semua kota di seluruh Jawa. Itu saya upload di satu-satu. Kemudian kota-kota yang benar-benar rame itu baru saya ulang terus. Saya sering upload baik di Facebook yang ini ataupun Facebook yang lain yang dikelola oleh admin saya. Kalau teman-teman masih mainnya lokal, mungkin cuma melayani area Kediri. COD-nya itu area Kediri. Ya udah main di lokal aja. Kita masukkan Kediri. Tapi kalau bagus itu bisa dicoba ke seluruh. Kalau teman-teman yang main retail itu bisa pakai JNC mungkin itu bisa ke seluruh Jawa, ke seluruh Indonesia itu bisa juga di nyoba satu-satu di seluruh kota di seluruh Indonesia seperti itu. Nanti yang paling ramai yang mana itu dimaksimalkan seperti itu. Contohnya saya yang paling maksimal di kue kacang ini justru di kota Bandung sama Jakarta. Penjualannya hampir 50% di sana, bahkan mendekati hari raya ini saya ada gudang di sana di Bandung itu nyetok belum sampai barangnya dari Jember, barang baru muat itu sudah yang list sudah banyak, yang pre-order sudah banyak, kemudian sudah sampai Bandung itu barangnya sudah terpesan semua seperti itu. Itu karena saya amati ternyata di Bandung mungkin peminatnya lebih banyak, kemudian harganya itu sangat masuk. Kemudian ini bisa dimasukkan untuk deskripsinya. Deskripsinya saya kebetulan sudah menyiapkan. Bentar. Deskripsinya sudah saya siapkan biar cepat. Kemudian foto-fotonya diupload. Ini di Facebook Marketplace itu bisa memuat sampai 10 foto. Jadi bisa muat sampai 10 foto, bisa diupload bareng. Seperti ini. Ini kalau kita uploadnya pakai HP, itu kita biasanya bisa masukkan merek, kemudian kondisinya baru atau second kayak gitu. Tapi kalau di komputer itu justru malah ada keterbatasan. Kalau sudah, itu kita upload, kemudian kalau teman-teman sudah gabung di grup jual beli tadi, itu bisa diposting di grup jual beli juga. Ini tinggal nyentang, ditentang kayak gitu. Tapi kalau nggak mau dijual di kalau mau fokus di market saja juga bisa. Oke, selanjutnya terus diterbitkan. Nanti ditunggu sampai sudah berhasil atau belum. Nah, ini ada kendala, yaitu ini karena gambarnya itu ini ada peringatan terjadi masalah dengan produk Anda. Ini karena gambarnya nggak unik. Gambarnya itu sudah pernah saya pakai untuk upload barang. Nah, kalau kayak gini, itu saya biasanya menggunakan Canva. Nanti gambar yang paling depan itu diganti. Bentar.
Nah, ini kalau teman-teman sudah punya Canva, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau sudah login, nah teman-teman bisa membuat desain baru dengan cara klik desain. Untuk lebih jelasnya soal Canva ini teman-teman bisa googling nanti. Ini biar cepat aja. Kalau saya biasanya menggunakan ukurannya itu 1x1 atau 1000x1000 px kayak gitu. Kemudian saya buat desain. Terus saya upload produk saya, gambar produk saya. Saya biasanya sudah menyiapkan untuk Canva ini yang backgroundnya itu sudah nggak putih lagi, tapi backgroundnya warna transparan. Ini transparan. Teman-teman bisa menggunakan manual atau saya pakai alamat web namanya remove.bg. Itu buat nanti gambar kita yang backgroundnya putih tadi diupload di situ bisa langsung backgroundnya hilang. Ini kalau sudah terus digeser ke sini. Kemudian saya biasanya cuma nambahi background seperti ini, terus tambah tulisan kue kacang Mbah. Biasanya cuma ya gini aja, yang penting gambarnya unik gitu aja, nggak sampai saya biasanya nggak sampai desain terlalu bagus. Sebenarnya semakin bagus semakin baik, semakin gambarnya semakin jelas itu semakin baik. Tapi biasanya saya lebih fokusnya itu nggak terlalu bagus nggak apa-apa, yang penting segera diupload gitu aja. Nanti biar semakin tahu responnya seperti apa. Nah kalau sudah nanti bisa di download seperti ini. Nah, setelah itu terus ini bisa diedit yang tadi ada kendala. Bagian gambarnya yang depan itu bisa dihapus. Terus diupload gambar yang ini tadi. Ini tadi terlalu jelek kayaknya. Nah ini nggak apa-apa, biar cepet aja buat contoh. Nanti teman-teman bisa desain yang lebih bagus. Gitu. Ini Bandung. Insya Allah kalau sudah diganti gambarnya ini bisa peringatannya hilang nanti. Nah, peringatannya hilang kalau sudah gambarnya sudah diganti. Nah, untuk uploadnya sebenarnya tidak ada rahasia, ya cuma tadi gambarnya itu diedit bagian depannya itu aja. Nanti teman-teman bisa upload untuk beberapa kota. Kalau mainnya lokal ya satu kota aja. Kalau di HP itu malah bisa beda-beda kecamatan, bisa ngatur sampai kecamatan itu bisa. Kalau di komputer kalau nggak salah nggak bisa. Lalu sebenarnya kuncinya tadi ada di optimasi itu. Jadi kuncinya itu yang pertama di produknya tepat, tapi ini harus dicoba. Kalau produknya itu memang tepat di Facebook Marketplace, kemudian akunnya itu teroptimasi, akunnya aktif di Facebook Marketplace, insya Allah nanti teman-teman ketika baru upload gitu aja sudah banyak yang tanya. Nanti semakin lama semakin aktif, semakin bagus akun Facebook Marketplace-nya, semakin jualannya nanti insya Allah semakin lancar, seperti itu. Nah ini contoh untuk
pertanyaan-pertanyaannya apa itu yang masuk di Facebook Marketplace saya. Biasanya untuk saya setelah jadi di Facebook Marketplace ini ada fitur seperti fitur sundul atau fitur buat apa ya, buat nge-up lagi. Jadi nanti setelah produknya itu seminggu, itu nanti akan muncul tulisan untuk perbarui postingan. Kalau di Facebook Marketplace yang ada di HP itu kayaknya agak ke dalam. Tapi kalau pakai komputer itu kelihatan. Ini ada tombol perbarui postingan. Biasanya produk-produk yang itu sudah ada yang tanya, seperti ini, minimal satu orang yang tanya, itu biasanya saya perbarui. Seperti itu. Nah, ini saya perbarui seperti itu. Itu biasanya seminggu sekali. Jadi nanti kalau misal teman-teman upload selama seminggu, misal upload sehari 10, total seminggu itu ada 70. Nanti di hari ke-7 itu, waktu sore, itu sudah bisa nyundul produk yang 10 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, seperti itu terus. Jadi mungkin kita bisa upload di awal aja, mungkin selama seminggu, setelah itu bisa nyundul-nyundul produk-produk yang lama. Nah ini terus ada yang tanya, ini jamnya 4.52, ini 4.51 ada yang tanya, tadi 40, 16.40, 16.47. Setelah disundul itu biasanya seperti produknya itu seperti uploadan baru, sehingga potensi untuk ditanya itu lebih banyak. Nah biasanya saya upload itu nggak cuma satu produk, jadi upload banyak, kemudian nanti dipilih produk yang memang sudah ada yang tanya, itu saya perbarui setelah seminggu. Nah, saya perbarui. Nah, untuk produk yang nggak ada respon seperti yang di bawah ini, itu biasanya nggak saya perbarui. Atau mungkin kalau sempat malah ini saya hapus yang informasi. Nanti saya upload lagi untuk dengan variasi judul yang berbeda, gambar yang berbeda, kemudian lokasi yang berbeda, itu bisa dicoba. Kemudian untuk produk yang kemarin itu saya coba, produk yang responnya banyak itu langsung saya iklan. Jadi produk yang sudah ada responnya, secara saya baru upload, mungkin ditunggu 2 hari itu responnya sudah banyak, hingga 10 orang kayak gitu, itu saya iklan. Saya promosikan, ya cuma 10.000 aja. 50.000 untuk 3 hari. Ya sehari berarti sekitar 16 ribuan atau $1 lah. Itu alhamdulillah responnya banyak, yang tanya banyak. Terus saya pernah iseng-iseng nyoba dengan akun Facebook lain, saya ngetik misal kue kacang gitu, di daerah yang saya target, itu bisa muncul di atas. Jadi seperti nerapkan ilmu di SEO, Search Engine Optimization. Tapi ini search engine-nya Facebook Marketplace. Seperti itu. Jadi untuk produk yang, atau kalau teman-teman mau cepat, nanti bisa upload beberapa produk aja, gambarnya diperbagus, terus nanti diiklan, coba diiklan. Kalau memang responnya bagus, ya berarti nanti produk itu di lokasi tersebut itu dicoba upload yang banyak. Dengan variasi mungkin judulnya di beda-beda. Misal kue kacang ini ada yang nyebut kue kacang, ada yang nyebut kucang, ada yang nyebut roti kacang kayak gitu. Itu saya variasi judulnya saya beda-bedakan. Terus gambar-gambarnya ini yang bagian depan itu saya variasi yang semakin menarik seperti itu. Mungkin untuk sharing saya cukup itu aja. Sebenarnya sederhana banget. Tinggal dicoba aja. Jadi kuncinya di Facebook Marketplace itu ya dicoba. Nah ini tetap respon. Oke, lumayan banyak Mas Habibie ya untuk chatnya ya. Ya alhamdulillah. Ini sebenarnya Facebook yang responnya paling banyak karena kemarin
paling awal saya coba untuk iklan. Yang akun lain saya, jadi biar responnya secara natural itu organik dulu, yang secara organik itu banyak dulu baru saya iklan. Nah, kebetulan yang ini sudah saya iklan paling awal sehingga alhamdulillah responnya banyak banget. Oh gitu. Untuk platform Mas Udi, apa namanya, iklan ya? Ini sama-sama di platformnya Facebook. Ini ada mungkin lebih dipermudah ya ini ya. Karena di situ ada langsung tinggal promosikan jualan. Sebenarnya nggak usah langsung kita teknik masuk ke business manager dan lain-lain. Sebenarnya juga bisa, cuman misalnya lebih mudah ini daripada kita berurusan di yang pakai business manager itu. Ya. Benar. Mungkin teman-teman ada yang tanya, silakan chat di komen ya. Di komen nanti kita bacakan biar dibantu jawab sama Mas Habibi. Ini sudah ada Mas Habibi beberapa ini ya. Mas Habibi dari Pak Budi ya, Pak Budi Nur Ahmad. Bagaimana langkah kita untuk menghadapi kompetitor produk sejenis kita yang banting harga di marketplace Facebook? Nah itu. Banting harga ya. Kalau cara yang saya gunakan itu kebetulan produknya itu memang perlu handle khusus, terutama di pengiriman. Jadi saya lebih mengedepankan di layanan untuk antar tadi. Jadi saya itu bisa, produk saya itu bisa yang magnet ini itu bisa orang pesan dulu, kita antar sampai tempat, kemudian barangnya itu sampai sana dicek dulu satu-satu. Kalau sudah oke baru dibayar. Nah, COD. Ya, full COD. Jadi walaupun harga saya itu mungkin beda sama kompetitor, cuma yang saya unggulkan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang apa itu di sebelah kok lebih murah, pasti saya jawab apakah di sebelah itu berani jamin barangnya aman sampai tempat. Membangun trustnya lebih Mas, servisnya dilebihkan. Oke, cocok masuk. Itu mungkin Pak Budi ya, itu masukan juga. Jadinya dipenetrasikan ke sistem COD-nya, pelayanannya, servisnya, itu mungkin bisa menjadi pembeda. Ada lagi mungkin ini Pak Tanto. Oh sudah, tadi sudah dibahas ya. Untuk marketplace yang baru kok nggak muncul fiturnya, solusinya gimana? Ya tadi sudah disebutkan sama Mas Habibi. Cara-caranya yang tadi mungkin bisa di flashback videonya ya di menit-menit 30-an itu ada tadi caranya. Ya mungkin nanti bisa di replay ulang nanti videonya. Ya, di replay ulang. Nah, untuk tanya itu saja ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya lagi, silakan chat. Mungkin kan Mas Habibi. Untuk batas-batas ya, mungkin batas-batas produk yang bisa dijalankan di marketplace dan tidak, dan batas-batasan diperbolehkan dan tidaknya itu mungkin apa saja mungkin ya, mungkin teman-teman mewakili teman-teman. Oke, untuk sebenarnya di Facebook Marketplace itu ada beberapa batasan. Kalau detailnya saya lupa, cuma secara garis besar yang paling urgent itu tidak boleh jualan hewan. Oh, hewan. Tidak boleh jualan hewan ataupun produk-produk yang berhubungan sama hewan. Wah, ikan koi nggak bisa ya Mas? Ya nggak bisa itu. Saya pernah jualan, saya coba jualan kemarin itu saya bukan hewan sebenarnya, tapi tumbuhan. Cuma tumbuhannya itu pakannya hewan, dan di situ saya di judulnya ataupun di deskripsi itu pakan untuk sapi, untuk kambing dan lain sebagainya. Itu saking banyaknya upload, mungkin sekitar 30 lebih lah. Itu langsung Facebook saya diblokir. Mungkin permanen atau
Ya. Bannetnya banned permanen atau gimana, Mas? Atau dihilangkan fitur marketplace-nya saja atau gimana biasanya? Bannetnya itu kemarin marketplace-nya itu nggak bisa dibuka. Pertama nggak bisa dibuka. Tapi saya coba banding, alhamdulillah setelah 1 bulan bisa muncul lagi. Oh, minta tinjau ya? Oke, ya, ditinjau untuk marketplace-nya. Terus saya simpulkan di situ nggak bisa untuk jualan berhubungan sama hewan itu. Terus sama saya waktu itu di akun Facebook yang sama itu, selain jualan bibit pakan tadi, saya juga jualan daging ayam. Dan itu banyak. Ya, itu saya jualan karkas atau daging ayam yang beku itu. Saya coba di situ banyak, terus dapat peringatan merah tadi, saya hiraukan, terus akhirnya Facebooknya keblokir tadi. Facebook Marketplace-nya di banned gitu. Kasih larangan itu apakah ada traffic yang masuk, Mas Habibie? Selama larangan nggak ada. Terus setelah itu dibuka, Facebook Marketplace-nya itu dibuka, itu langsung yang ngechat banyak. Oh iya, iya. Bentar, ini ada lagi nih. Nah ini, enaknya kalau ngasih harga di marketplace itu untuk harga yang mahal gimana ya, Mas? Kok ada yang nulis harga 1, 2, 3? Nah itu gimana, Mas? Itu maksudnya kenapa toh orang-orang kok nulisnya harga postingnya hanya 1, 2, 3? Ya itu. Nah ini saya sebenarnya juga pakai juga harga itu. Kalau saya pakai semuanya, itu saya cuma pengen kalau harganya itu nggak terlalu mahal atau sesuai dengan pasaran, sebenarnya lebih bagus ditampilkan harga biasa aja. Tapi kalau itu memang harganya mungkin kita sudah up, tapi kita punya kelebihan yang lain tadi, itu bisa ditampilkan 1, 2, 3 gitu aja bisa. Jadi orang nggak tahu harga aslinya, nanti ketika memang pengen beli itu bisa tanya harga mereka. Ini beberapa produk saya itu juga tidak ditampilkan untuk harganya. Seperti itu. Oke. Nah, ada masukan lagi, pertanyaan. Cara menghindari customer yang minta COD di luar kota, gimana, Mas? Tergantung tadi ya, tergantung produknya tadi. Memang benar-benar bisa untuk COD enggak? COD-nya itu kita bisa manfaatkan fiturnya. Aslinya untuk barang retail itu kita bisa manfaatkan JNT. Tanpa harus lewat marketplace bisa, Mas? Atau gimana? Kalau JNT itu harus lewat marketplace kayaknya. Saya kurang paham detailnya bagaimana. Cuma teman-teman saya itu pakai JNT. Mungkin teman-teman bisa cari. Atau mungkin pakai Ninja Express. Mungkin teman-teman ada yang pakai Ninja ya untuk COD-nya, sistem COD. Nanti bisa cari tahu cara bermain COD pakai ekspedisi Ninja tanpa harus melewati marketplace. Itu mungkin bisa jadi solusi juga. Ya, ya. Atau lagi? Kalau produknya grosir bisa kerjasama dengan jasa kirim.id. Gimana, Mas? Bisa apa enggak, Mas Habibie? Gimana? Tadi halo. Ya, masuk. Kalau tadi apa jasa antar ya? Jasa antar itu sementara kan wilayah Jawa. Tapi untuk luar Jawa gimana, Mas? Ya. Untuk luar Jawa kita untuk COD-nya belum. Tapi untuk ekspedisi umum nanti bisa kita antar ke barangnya itu bisa kita antar ke Surabaya. Nanti di Surabaya kan banyak ekspedisi yang luar Jawa yang murah-murah, itu bisa
saya antarkan ke sana. Tapi kalau untuk COD-nya belum, kalau keluarga. Oh, siap-siap. Ini termasuk startup ya, startup yang dimana memang jalurnya jalur ekspedisi. Lumayan, kita apresiasi karena ini buat anak bangsa juga. Mungkin teman-teman ada Untuk lagi pembahasan pertanyaan? soal jasa kirim, mungkin besok ya, mungkin besok pas materinya Pak Riko, Prabu Saputro, Oh iya. itu mungkin bisa lebih diperjelas. Soalnya beliau yang punya ide ini dan beliau yang benar-benar ngetes mulai dari awal dulu. Beliau yang lebih paham. Seperti itu. Oke, masuk. Ini sudah beranjak sore ya teman-teman, sambil kita ngabuburit. Ini ada lagi. Jadi CTA-nya pakai Messenger ya Mas. Banyak yang inbox via Messenger, udah dicantumkan WA tapi nggak ada yang inbox. Kenapa ya? Ini Mas Adi. Sebentar. CTA-nya pakai Messenger. Ya, Untuk CTA-nya pakai Messenger. Messenger. Kemudian banyak yang inbox via Messenger. Inbox udah dicantumkan WA tapi nggak ada yang inbox. Kenapa ini? Ya, paham. Nah, itu mungkin perlu di review ulang semuanya. Mungkin produknya memang cocok gak, kemudian harganya bagaimana, mungkin harganya terlalu tinggi atau bagaimana. Terus ketika jawabnya itu mungkin infonya singkat aja, sesuai yang ditanyakan orang itu, kemudian langsung dikasih nomor WA. Jadi jawabannya nggak perlu panjang-panjang. Mungkin 1-2 kalimat aja sesuai dengan pertanyaan itu. Kemudian itu langsung dikasih nomor WA. Nanti ketika orangnya itu tanya lagi, jawabannya itu Pak selalu dikasih nomor WA. Lebih lengkapnya WA aja, lebih lengkapnya WA aja. Mungkin kalau yang saya lakukan. Mungkin mau tambahan masukan ya. Kadang ada konsumen itu yang dimana saat di inbox Messenger pada ada nomor WA, itu dia nggak inbox juga. Mungkin bisa dibalik caranya. Caranya bisa kita yang minta nomor WA-nya, kita yang hubungi. Mungkin itu lebih efektif ya, karena kadang orang itu sudah tanya di inbox, terus kok suruh minta WA juga, itu lebih kadang orang itu keberatan. Mungkin lebih entengnya kita saja yang minta nomor WA, kita yang hubungi. Itu mungkin bisa jadi efektif, kurang lebih seperti itu. Itu tambahan saja, ya, benar. Atau kalau nggak gitu dikasih link, mungkin dikasih link. Jadi nggak cuma nomor HP aja, dikasih link yang ke WA. Itu lebih mudah. Link ke WA. Tapi nganu Mas Habibie, biasanya kalau Messenger itu kebanyakan link itu bisa dianggap spam, itu juga agak rawan itu. Linknya mungkin pakai link bawaan BA itu mungkin. Lebih aman ya mungkin. Ya. Ya, lebih aman kalau pakai itu. Oke, siap. Mungkin ini untuk penutup ya. Terima kasih Mas Habibie untuk waktunya. Mungkin besok gurunya ya, Bapak gurunya yang mengisi, Pak Prabu, Pak Riko. Ya, mentor saya. Mentornya Mas Habibie ini lebih jos ini besok. Wah, jos banget itu. Karena ini acaranya dari Juragan Online ya, free. Kita umumkan lagi sebagai pembuka, apabila ada lebihan rezeki, karena ini kita untuk berdonasi, semoga apabila yang kelebihan rezeki bisa mendonasikan sebagian rezekinya ya, karena nantinya kita kasihkan untuk rumah zakat, nanti diberikan ke yang lebih membutuhkan. Apabila materi ini atau sharing ini bermanfaat, terima itu ya, bisa berdonasi seikhlasnya, monggo. Mungkin acara masih berlanjut besok
dengan materi yang lebih panas lagi, karena ini sudah sore, sudah ngabuburitnya sebagai pengisi pengganti ngabuburit ya. Bentar lagi sudah berbuka. Kita tutup. Mungkin terima kasih Mas Habibie untuk sharing-sharingnya. Salam sukses. Semoga rezekinya dilimpahkan, diberkahkan, ya, lebih diberkahkan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Untuk teman-teman yang bisa mengambil hikmah atau mungkin intisari dari sharing ini, ya coba langsung dipraktekkan saja. Karena ini ilmu daging, mudah daging. Mungkin sebagai jalur yang biasanya kita cari trafficnya agak sulit, mungkin ini sebagai terobosan ya, sangat mudah sekali. Tuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.